Halo para penggemar teh pucuk, piye kabar ya Pita? Alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film A Drive yang rilis pada tahun 2018. Di film ini menceritakan seorang wanita yang bertahan hidup dan terombang-ambing di tengah lautan selama 41 hari. Dan di film ini sendiri merupakan sebuah kejadian yang diangkat dari kisah nyata yang pastinya akan mencabik-cabik emosi kalian. Jadi siapkan tisu dan silakan nikmati alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan pada seorang wanita yang sedang berada di dalam kapal yang kemasukan air dan sedang berusaha mencari cara keluar dari kapal tersebut. Ketika ia telah keluar dari kapal, ia amat sangat terkejut saat melihat keadaan kapalnya yang sudah porak-poranda. Lalu flashback scene beralih ke 5 bulan sebelum tragedi itu terjadi. Dan disinilah kita akan dikenalkan pada wanita cantik bernama Tami. Ia adalah gadis yang baik, mandiri, dan sangat supel kepada orang yang baru ia kenal. Tami dulunya adalah seorang juru masak kapal pesiar. Namun ia memilih resign dari kerjaannya dan memilih untuk berkeliling dunia sembari menikmati hidup yang begitu indah. Sedangkan untuk mencari uang tambahan selama perjalanan, Tami melakukan pekerjaan di sebuah dermaga tempat kapal berlabuh. Di sini juga ada seorang pria yang melabuhkan kapalnya di dermaga tempat Tami bekerja. Pria ini bernama Richard. Di sini Tami dan Richard sedikit berbincang-bincang dan mereka tampak sangat akrab dengan saling melempar senyuman. Keesokan harinya, Tami menghampiri Richard sambil membawa sebaket es untuk Richard, dan Richard dengan tanpa basa-basi mengajak Tami untuk makan malam bersama di dalam kapalnya. Dan tampak mereka berdua sangat menikmati hidangan sembari mengobrol tentang kehidupan. Di sini juga Richard mengenalkan dirinya bahwa dirinya adalah seorang pembuat kapal yang dulu bekerja untuk membuat kapal perang. Dan kapal yang sedang mereka naiki sekarang adalah kapal buatan Richard sendiri. Lalu ia memilih keluar dan berlayar menembus cakrawala yang pastinya membuat Tami terkesan. Singkat cerita, benih-benih cinta antara Richard dan Tami pun mulai tumbuh dan memberanikan diri untuk menjalin hubungan spesial sembari melakukan pelayaran keliling dunia bersama-sama. Why'd you become so wild? What? I never met anyone like you. For me to see, I had it. Hari demi hari mereka lalui dengan kebahagiaan dan tampak raut wajah gembira di antara mereka, seperti telah menemukan apa yang mereka cari selama ini. Sampai suatu ketika mereka pun mendapatkan kabar dari radio pelabuhan bahwa akan terjadi badai di tengah laut. Richard di sini mulai menghitung jarak badai dari lokasi mereka berada dan beranggapan bahwa badai akan terhenti di saat mulai mendekati kapal mereka karena jarak badai itu sendiri cukup jauh. Richard pun mulai melakukan persiapan untuk menghadapi badai jika tiba-tiba mendekati kapal mereka. Namun kapal mereka memasuki area yang terjadi badai. Dan Richard pun berusaha sekuat tenaga untuk menggulung layar kapal agar tidak terhantam badai dengan keras.
Di sini Richard membuat sebuah kesalahan besar di mana ia dengan sengaja nekat menerobos untuk masuk di bawah badai dengan tujuan melewatinya. Padahal Tammy sudah menyarankan Richard untuk menjauh dari lokasi. Tapi Richard terlalu percaya diri bahwa kapalnya pasti bisa melewati badai tersebut. Di saat mereka sedang berusaha untuk mengamankan kapal, tiba-tiba saja terlihat sebuah gelombang raksasa yang sangat besar muncul di hadapan kapal mereka. Richard pun dengan segera menyuruh Tammy untuk masuk ke dalam kabin kapal dan dirinya tetap di luar untuk mengontrol keadaan kapal. Kecelakaan ekstrim pun tak bisa terelakkan. Dan tampak Richard telah tewas tenggelam akibat kecelakaan ini. Scene pun kembali ke sekarang di mana Tammy sedang meneriaki nama Richard. Dengan gemetar dan ketakutan ia melihat segala arah berharap dapat menemukan Richard di lautan yang amat luas itu. Tammy pun berusaha menggunakan radio yang ada pada kapal untuk meminta bantuan kepada tim penyelamat. Namun usahanya sia-sia karena tidak ada satupun yang menjawab panggilan darurat yang dilakukan Tammy. Does anyone copy? Hello? Mayday! Is anybody there? Please let me up. Where are you? Setelah beberapa jam berselang, Tammy seperti melihat ada sebuah sekoci yang mengambang di tengah laut. Ia segera berusaha keras memperbaiki kapal itu secara darurat. Tammy sangat meyakini bahwa di sekoci tersebut ada Richard yang sedang bertahan di sana. Tammy yang seorang wanita dengan insting bertahan hidupnya berhasil membuat sebuah tiang layar darurat untuk membuat kapal dapat melaju dan mendekati sekoci itu. I'm coming. All right. Good. Baby, show me what you got. Come on. Coming, baby. Di saat kapal sudah mendekati sekoci, Tammy dengan cepat berenang untuk mendekat dan dia merasa sangat senang ketika melihat lelaki yang amat ia cintai masih hidup. Dan dengan berusaha keras Tammy membawa Richard ke atas kapal. Namun di sini Richard mengalami luka yang amat parah di kakinya dan harus mendapatkan perawatan medis segera.
Tami kemudian mencoba memastikan lokasi koordinat mereka, dan mirisnya ia menyadari bahwa lokasi mereka sangat jauh dari lokasi pencarian anggota tim penyelamat. Di sini tampak mereka berdua merasa putus asa karena berpikir bahwa mereka tidak akan ditemukan lagi dan akan mati di lautan yang dulunya mereka anggap sangat indah, namun berbalik sekarang menjadi sangat menyeramkan. We left on the 19th. Setelah mengunci pergerakan kapal agar terus maju ke depan, Tami pun mencari sesuatu yang berguna di dalam kapal. Dan di sini kita akan melihat wanita dengan kuatnya menjahit luka yang berada di jidatnya tanpa obat bius sekalipun. Kemudian, Tami mengumpulkan beberapa makanan untuk bekal bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Dan Tami pun terus merawat Richard dengan penuh kasih sayang sampai bala bantuan tiba. Fresh stuff. Here, you need to drink this. Okay, close your eyes. Look, open your eye. So good. Di hari berikutnya, Tami mengecek keadaan Richard yang terbaring di luar kapal. Sekarang kondisinya semakin buruk karena tidak adanya persediaan obat-obatan di kapal mereka. Lalu di saat Tami sedang meditasi telanjang untuk menenangkan dirinya, tiba-tiba saja hujan turun dan tentunya membuat Tami merasa sangat bahagia karena ia bisa menambah persediaan air tawar untuk kebutuhan mereka. Pada scene ini, Tami menyanyikan sebuah lagu yang memiliki makna sebuah penyesalan karena jatuh cinta. Richard yang sedang mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Tami merasa sangat sedih dan berkata bahwa ia berharap tidak bertemu dengan Tami agar ia tidak terjebak di dalam kekacauan yang dibuatnya. I wish you'd never met me, so you wouldn't be in this mess. I wouldn't trade this for anything. Lalu flashback, scene kembali di saat mereka sebelum tertimpa musibah. Richard menyanyikan sebuah lagu untuk Tami yang memiliki makna sebuah rasa syukur atas jatuh cinta kepada orang yang tepat. Tami yang mendengar hal itu merasa sangat senang dengan keromantisan yang dibuat Richard. Setelah menyanyikan lagu itu, ternyata Richard langsung melamar Tami dengan cincin seadanya dan dia berjanji akan membelikan cincin baru saat mereka berlabuh. Tami pun menerima dengan rasa sangat bahagia. I love you. I wanna be with you forever. Oh my god. Will you please marry me? Sounds like it's a favor. Right, I promise when we get back to the States we can get you a ring. Lalu scene kembali ke sekarang di saat mereka sudah hanyut di lautan lepas selama 29 hari. Tami terbangun dari tidurnya karena melihat ada sebuah kapal kargo besar yang sedang lewat di dekat mereka. Ia pun berusaha memberikan sinyal kepada kapal itu, namun kapal kargo itu hanya melewati mereka dan seketika menghilang ditelan gelapnya malam di tengah laut.
Di esok hari, Tammy semakin panik karena melihat bahwa lukanya Richard sudah mulai membusuk. Ditambah pula persediaan makanan semakin menipis hingga mereka saling berbagi makanan untuk tetap bertahan hidup. Maybe you gotta drink some water. Open. You have to eat something too. It's more important. You have to eat something. Yeah, let me. Di sini Tammy mulai terlihat seperti orang yang sangat tidak waras akibat rasa keputusasaan. Dan tiba-tiba Tammy mengingat kembali tragedi musibah saat mereka diterpa oleh badai. Tammy mendengar suara bisikan Richard yang menyuruh Tammy untuk sadar dan terus bertahan hidup. Suara Richard terngiang di kepala Tammy. Suara tersebut juga berkata bahwa Tammy sudah berhalusinasi selama beberapa hari. Dan sontak Tammy pun tersadar bahwa sebenarnya Richard sudah tiada. Dan faktanya kebersamaan bersama Richard selama ini hanyalah sebuah halusinasinya saja. Tammy, get up. Rich, I love you forever. And after a few days, there's the hallucinations. Ready to love me even more. I wouldn't have us to remember. I have to do this on my own now. Tammy yang tersadar, ia mulai bangkit dan terus berusaha untuk bertahan hidup seperti apa yang dikatakan di dalam pikirannya. Ia pun terus berusaha keras dan berharap kapalnya dapat mencapai daratan. Singkat cerita, Tammy pun sudah terhanyut di lautan lepas selama 41 hari. Dengan ajaibnya, ia melihat ada seekor burung yang mampir di atas kapalnya. Seolah-olah itulah tuntunan dari Tuhan bahwa dirinya sudah dekat dengan daratan. Dan saat burung itu terbang, dia langsung memantau arah terbang burung itu. Hi. What are you doing here? Tammy pun melihat ada sebuah daratan dan kapal berukuran sedang di sana. Tammy langsung menggunakan flare gun untuk memberikan sinyal kepada kapal itu. Dan akhirnya Tammy diselamatkan oleh orang yang ada di kapal itu. Kemudian berselang beberapa minggu saat kondisi Tammy telah pulih total, ia pun kembali ke kapal Richard. Tammy di sini sangat bersedih karena mengingat semua kenangan indah mereka saat berlayar dulu. Lalu film pun tamat. It was blue and gold. It was in my Sunday best, my Sunday best. Calling in my son with your picture in a frame. Ending yang membagongkan.
Ya begitulah teman-teman alur cerita dari film A Drive yang pastinya bakal ngebuat emosi kita dicabik-cabik habis. Nggak kebayang kalau kita yang ada di posisi itu paling-paling udah bunuh diri karena nggak ada listrik dan nggak ada internet di lautan. Tapi ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil dan kegagalan bukanlah akhir dari kehidupan. Saya Ri Permadi pamit undur diri dan salam barbar, pecinta kakek Sugiono. Every time I come